Aku sama kuning ya. Berdua ya kita lagi di mobil terus dengerin. Bagus nih. Enggak emang. Lumayan gitu. Lumayan. Diralat ya. Ralat. Ya udah tak merem aja lah. Lumayan. Oke juga. Gitu. Udah ini aja deh. Aku sama kuning langsung ini aja sih. Ini kayaknya cocok buat apalagi setelah pengingat PP masih Ya, sama. masih sama. Pertimbangannya sih itu sih Mas. Lebih Lebih ke udah. situ. 1, 2, 3. Hadapi pria terhebat bagimu. Semua kata yang kau terucap aku siapkan. Tak lupa penampilanku rapikan. Ku siap untuk hadapi hari besarku. Tak ada sedikit pun ragu yang terlintas, karena kau selalu membuatku merasa pantas. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Untuk ketiga kalinya saya kedatangan tamu istimewa. Kebetulan single terbaru mereka berjudul sama istimewa. Ada Good Morning Everyone. Woi. Tetap woi. Ada Mas Muhammad Iksan Sani, ada Mas Juli Perkasa, ada Mas Daniel Ramadhani. Bener ya? Aditya Ramadhani alias Dani Kujik. Satu lagi ada Mas Daniel Belza. Satu lagi ada di Bandung, ada Mas Erwin Hadiwinata. Wuih, dari Bogor ke Jakarta ke Palembang ngapain nama itu doang? Saya kangen Mas Dani. Jadi dari Kribo gitu aja. Apa kabar? Good morning everyone. Baik. Alhamdulillah. Betul ya, tadi ada single terbaru. Ya, benar. Istimewa. Kalau manggung mereka dapat penonton, fansnya, penonton single istimewa. Boleh ceritakan soal single istimewa? Ya, single istimewa gimana Yuli? Karena yang nulis Yuli. Ya. Ini kenapa sih pasti motornya Mas Yuli itu? Iya, karena background mungkin ininya cerita kehidupannya berat mungkin ya. Lebih banyak cerita gitu kan yang Lebih bisa- berwarna ya. Bentar, Warnanya tapi gelap. Mas Ani, Mas Dani sama Mas Daniel, Mas Erwin juga ada kan sebenarnya kesempatan untuk menulis lagu kan? Iya, ada beberapa juga lagu yang Ada. ditulis. Atau secara politik memang diselengkat sama Mas Yuli? Iya. Selengkat. Ya kita kan cuma tahu ya. Iya. Ribut dari gini. Mas Yuli, Ya, pertanyaan pertama tadi, ceritakan single istimewamu ini. istimewa itu lagu tentang cara memandang wanita itu enggak sekedar dari fisik, tapi dari dalam juga gitu. Jadi perempuan itu istimewa. Tapi secara story sih lagu itu lagu tentang ngelamar pasangan gitu Mas Kin. Jadi Dari liriknya kalau Sobat Zeka nyanyikan itu juga udah kelihatan kok. Lagunya memang istimewa, menurut saya juga istimewa. Jadi aku bisa jadi sah jadi apa sih nyebutnya apa Mas Ira? Team up. Versi apa? Team up. Oh, team up. Iya. Nah, jadi sah jadi tim up. Bogor ya. Tema Bogor. Nanti bikinin nama. Nanti bikin cabang. Iya. Iya, Tema Bogor. Bikinin lagu. Itu inspirasinya dari mana? Dari pasangan kah? Atau memang ini cerita lama Mas Juli kemudian muncul sekarang? Atau memang baru-baru ini Sebenarnya ditulis kayak pengen nerusin pengen nerusin single kita yang sebelumnya kan Pengingat judulnya. Pengingat ya. Itu kan masih bertemakan tentang pasangan, tentang
vibes-nya yang positif gitu kan Mas. Terus kebetulan lagu yang Istimewa ini memang sebenarnya draftnya udah lumayan lama, refnya udah ada. Terus kemarin baru nyelesain secara total tuh baru kemarin ya, baru selesai lagunya. Dan pengennya sih masih membawa vibe yang sama gitu, tentang pasangan, tentang sesuatu yang positif gitu. Latar belakangnya tadi Mas, nge-recall memori ketika mau ngelamar pasangan gitu. Oh, yang mana? Ya. Yuli ini kok apa namanya, Apa? setia Setia ya, ya? bucin lebih ke bucin sama takut. Jadi memang apa namanya ada kaitannya dengan single sebelumnya Pengingat ya. Ya, bisa dibilang Tapi begitu. kalau didengarkan Sobat DK memang iya. Jadi ceritanya Mas Yuli, kalau menurut saya versi saya memang cocok. Jadi Pengingat dan Istimewa memang ada 1 dan 2. Jadi barangkali nanti kita tunggu aja single ketiganya biar kayak bercerita storytelling. Ya. Tapi ada kira-kira Mas Yuli? Ada Mas, insya Allah ada. Tapi next single apa ya, kita sih masih belum menentukan ya. Maksudnya untuk single berikutnya yang dirilis nanti temanya apa kita belum nentuin. Cuman kalau secara yang warnanya mungkin sama sih ada sih materinya. Mas Daniel ada komentar soal Istimewa? Ya sebenarnya karena itu lagu tuh awalnya nggak masuk di apa, kita lagi kurasi Di list. ya di Di list, beberapa lagu kan Karena belum selesai waktu ya itu. karena belum selesai. Terus Apa yang belum selesai itu apa? Liriknya belum selesai. liriknya ada yang masih belum beres kan. Terus Yuli tiba-tiba dapat kayak wangsit gitu kali ya. Dapat pewahyuan gitu ya. Ngirimin di grup lah, ini aja nih bagus nih. Padahal tuh sebelumnya kita udah apa namanya, nyiapin ada beberapa materi gitu Mas. Materi lagu ya? Materi lagu mana nih yang mau dipilih gitu kan. Berapa itu? 5 lima Ada 5 apa lagu. gitu lah. Yang mau dirilis duluan yang Ya, mana. itu mini album sebenarnya ya. Emang kita sebenarnya juga apa namanya, menyiapin buat album juga Oh, tahun oke. depan gitu. Jadi emang udah ditabung lah gitu Mas. Nah, dari 5 lagu itu salah satu tabungannya nih yang mau kita keluarin dulu yang mana gitu. Terus akhirnya Yuli tiba-tiba tadi dapat wangsit gitu. Ya udah ini aja gitu. Ini oke nih. Padahal masih apa ya, yang 5 ini kan kita udah workshop mateng ya nih. sebenarnya. Nah, Lebih mateng ya? Iya. Iya, udah lebih tinggal mateng. ngerjain. Nah, ini ada satu lagu baru jadi kayak waduh. Padahal kita udah nentuin apa namanya? Tanggal rilis, tanggal produksi. Ya udah, mau nggak mau kan harus dikejar, berarti kan agak ngebut sih produksinya. Bisa begitu ya? Maksudnya ketika liriknya tadi belum benar berjadi, terus akhirnya justru itu rezekinya, malah rezekinya Istimewa duluan. Iya. Di antara 5 yang udah siap gitu loh. Mm-mm. Itu memang akhirnya teman-teman sepakat atau ya mau nggak mau kan harus dari awal dulu nih, mulai lagi dari nol itu loh Mas Andi. Iya. Sementara lagu yang 5 udah siap, Udah siap. malah ditinggalin sebentar itu. Gitu. Apa pertimbangannya apa Mas Yuli? Kalau aku sih Karena Istimewa ini kah itu? Atau dari awal emang udah belum ada Istimewa judulnya. itu? Belum ada. Belum ada judulnya. Belum. Jadi waktu apa namanya ngirim materi Istimewa itu kayak nggak ada pikiran buat ini yang dipilih sekarang kalau saya ya. Tapi teman-teman responnya tiba-tiba, wah ini aja gitu. Waduh, kita belum workshop nih. Oke. Padahal kita lagi jauh-jauhan beda kota. Kan sebelumnya kan waktu nyiapin materi yang 5 tadi kita masih bareng nih, masih di Semarang semua. Oke. Begitu udah pada balik ke kota masing-masing, ada yang Jakarta, Bandung. Aku ngirim tadi yang materi Istimewa tadi, malah ini yang dipilih gitu. Ya udah. Jadi ngerjainnya kayak ya wes, Kerjain di 2 kota. ada 2 kota gitu. Apa Mas Dani Kunyik? Jadi kalau menurut Mas Dani apa ketika disodorkan lagu yang Istimewa ini yang belum jadi justru malah dimunculkan? Kalau aku sih ngerasanya balik ke era GME yang di single-single secepat mungkin, tunggu aku, dan emang kita udah kangen banget buat bawain lagu yang band banget gitu loh Mas, karena ya single-single kemarin kan Pengingat gitu Akustik ya. akustik Oke. ya, simple ya gitu. Kita lagi kayaknya mungkin kita sefrekuensi lagi kangen ngeband gitu ya, rilis lagu yang band banget, makanya pas Yuli kirim lagu Istimewa ini pada ini semua gitu, ini aja yuk kita kerjain dan Loh, yang excited 5 itu semua. tetap band kan sebenarnya? Iya. Cuma lagu yang
akhirnya dimundurkan itu. Iya. Sebenarnya band juga kan. Iya. band juga cuman Lebih yang dapet. ini lebih Dapat feel juga ya. lebih nggak tahu ya lebih Karena istimewa tadi kan, Iya. gitu istimewa. Jadi mungkin kami berlima tuh kayak lagi apa namanya, lagi seneng, lagi jatuh cinta kali berlima. Gitu. Bisa barengan gitu ya. Ah, maksudnya. jadi kayak teman-teman dengerinnya kayak, wah cocok nih, relate gitu. Cinta mula-mula ya. Iya. Apa? Kalau Mas Ani memandangnya gimana tuh? Apa? Apa? Ketika disodorkan istimewa, meskipun belum matang gitu. Pas didengerin, yaudah, gue kebetulan pas liriknya atau musiknya? musiknya kan waktu dikirim kan, kebetulan aku sama akunya ya, berdua ya kita lagi di mobil terus dengerin, bagus nih, GR nanti. Lumayan gitu. Lumayan aja lah. Lumayan. Diralat ya, diralat ya. Ralat. Ya udah tak merasa lah. Lumayan. Oke juga gitu. Udah ini aja deh. Aku sama akunya langsung, ini aja sih. Ini kayaknya cocok buat apalagi setelah pengingat vibe-nya masih Ya, sama. vibe-nya masih sama. Pertimbangannya sih itu sih Mas. Jadi Lebih kayak ke udah situ. ini aja gitu. Meskipun secara musiknya nggak akustik lagi kayak pengingat. Iya, cuman dari vibe, dari Story lah ya, cerita, cerita. itu masih sama. Akhirnya kemudian dikerjakan cepat Mas Uli itu Ya, single ini. waktu itu jadi begitu teman-teman oke, lagu ini ya dipilih ya udah aku selesain bagiannya dulu nih dari apa namanya awal sampai akhirnya diselesain dulu di Semarang. Terus aku kirim lagi materi apa demonya yang bagiannya udah jadi. Itu liriknya berarti udah oke ya? Udah oke. Terus ya wis ayo kita rekaman gitu. Nah, habis itu kan kita featuring sama si Uwan itu kan. Nah itu kebetulan juga ya dan ya kita Kebetulan. ketemu di Jogja pas lagi main bareng. Jadi pas lagu ini mau dirilis mau rekaman, terus kepikiran apa featuring aja ya kita ya. Ini. Kebetulan kan ada Uwan juga pas itu lagi main bareng di Jogja. Satu panggung, terus satu hotel juga, terus kayak niatnya ya Wan datang aja waktu itu ke kamar ya. Kayak Dia juga ngobrol-ngobrol. manggung sama di manggung sini. satu Iya. sama apa namanya sama panggung terus satu hotel gitu. Terus ya kan karena udah kenal lama kan, jadi ya ke kamar ya ngobrol main gitu. Terus tiba-tiba langsung ditodong. Ayo featuring yuk. Featuring yuk gitu. Gas. Yaudah. Kenapa ini? Pertimbangannya apa Mas Ani? Kok tiba-tiba ngajakin featuring itu? Apa karena udah kenal lama? Apa karena kebetulan dia main ke hotel, kamar hotel? Nah mungkin Atau karena karena itu ya. terpaksa tiba-tiba dia nodong, gue ajakin featuring ya? Nah gitu. Iya. Apakah itu? Kita yang ngajak ya Dan. Iya, kita yang ngajak sih. Kita yang ngajak. Ayo featuring yuk sama bawa pisau. Ayo featuring yuk. Gitu. Sama film horor Sama jam 100 ya. Sama jam 100 ya. Enggak maksudnya Inisiatifnya waktu itu Iya. Daniel kayak sama Uwan kayaknya asik nih sebelumnya gitu. Terus saya taunya ketemu Uwan gitu kan. oh, jadi sebelum ketemu emang udah kepikiran. Ya udah sempat ngobrol kayak kita bikin apa ya, tapi masih belum nemuin materi yang cocok kan gitu. Udah lama sih, terus kayak kemarin kayaknya di One cross genre gitu ya, kayaknya lucu sih gitu. Dan ternyata dia memang sebenarnya udah lama pengen banget nyanyi lagu yang nggak yang melo terus gitu, yang lebih ngeband. Ternyata dia memang pengen gitu. Jadi memang proyeknya maksudnya sama Wan Kaisar ya. Wan Kaisar. Juicy Luisi sudah lama terpikirkan. Udah Sama lama. Mas Daniel terutama ya. Ya. Di antara banyak yang lain, hanya dia yang terpikir. Cie. Kan sebelumnya Daniel sama Uwan yang- mikirin cowok ya tapi di antara karena kan pertama- Daniel sama Uwan di Bandung kan, bareng Oh, sering main bareng. ketemu dia Mas. sering ketemu. Lebih karena kedekatan sih. Ya Mas. maksudnya kedekatan Mas dengan Mas Daniel. Sementara Mas Dani kan punya kedekatan juga barangkali. Mas Yuli juga punya kedekatan. Mas Hani juga punya. Mas Erwin apalagi. Iya. Larinya kenapa dari pilihannya Mas Daniel bayarnya lebih gede kali Mas Daniel? Sebenarnya udah lumayan deket sama anak-anak yang Iya, lainnya juga iya. sih. Jadi apa namanya utamanya tuh karena udah temenan gitu. Itu sih yang pertama. Jadi kalau udah temenan kayak kita udah tahu Enak ya. Wan ya udah tahu, terus udah ngerti juga karakternya, vokalnya, terus nyanyinya gimana gitu. Meskipun suaranya sebenarnya lebih tinggi Wan ya, Mas Hani ya. Gimana Mas ini? Mungkin kalau Wan lebih itu ya, lebih apa namanya lebih maco ya. Mas Hani terus nggak maco gitu.
Cuman kalau dari karakter emang beda ya Dan. Iya, iya. Iya, Dari iya, karakter iya. emang Jadi kalau beda. didengarkan sebetulnya emang kelihatan Iya. lah suaranya, Dan- karakter. Iya, dan vokalnya itu yang bikin beda. unik di Istimewa itu gitu. Jadi dari Uwan sama aku jadi dikelopin, jadi ternyata itu ya Cocok ya. cocok. Gitu. Nah, selain pertemanan dekat, kan pernah juga sama siapa sebelumnya tuh? Depannya M. Saya lupa namanya. Mustika Kamal. Mustika Kamal ya. Iya. Kamal. Sarah Fraya Sarita Fraya. Sarita Fraya Fraya. juga pernah. Pernah itu dapat ini ya tuh. Pernah nulis ceritanya Sarita Fraya tuh dari Mas Hmm, Anton iya, Kurniawan. Iya, iya. Mantan manajernya Salon Seven tuh. Iya, iya. Larinya tetap ke Uwan berarti. Di antara banyak pilihan itu. Nah, yang pertama kita mengerucutnya Jangan-jangan misalnya gini, Mas Ani kepikiran kemarin habis ketemu sama Duta Mojo gitu. Iya, iya, iya. Kenapa nggak misalnya langsung nembak dia gitu? Nah, Apa kocokannya kencengan Mas Daniel kalau yang pertama kalau cewek kita udah pernah kan tadi ada sama Mbak Tika sama Fraya Fraya. juga. Fraya. Terus yang cowok siapa ya? Pertama sih yang pasti yang udah kenal, kita udah tahu juga. Terus yang apa ya? Mungkin lebih buat nge-reach-nya itu lebih gampang gitu ya. Jadi udah kenal enak gitu. Kalau Uwan kan tinggal WhatsApp aja yuk gitu. Uwan kan gas-gasan yuk main yuk. Oke. Gitu. Pertimbangannya karena waktunya tadi udah Dan mepet banget waktunya ya. juga Soal mepet. waktu. Nah, Soal dan waktu. juga mepet. Jadi yang lebih inilah yang lebih bisa apa ya reachable lah. iya. Possible lah ya. Possible. lebih gampang lah, lebih cepat Iya. ya. Di antara banyak pilihan. Susah nggak akhirnya ketika ya pasti gampang lah karena karena udah berteman dekat ya. Tapi fakta di kenyataannya eksekusinya lebih mudah kah Nah, kalau itu sih lumayan itu dengan ya. Uwan itu? Jadi kan kita karena itu materinya materi susulan spontan. Uhuy. Aku nungguin tuh. Uhuy. Karena materinya susulan dan spontan jadi Iya. Ulang lagi. Sekali lagi. Tete Panas lagi. Jangan pakai spontan. Uhuy. tak tahu belum. Dan kita kan belum workshop sama sekali sama Uwan gitu. Jadi Uwan cuma dikirimin materi kayak gini nih. Terus kita juga belum sempat untuk nentuin partnya Uwan yang mana, terus nyanyinya nanti bakal kayak gimana, isi-isinya kayak gimana. Nah, yang repot sih di situ sih Mas. Jadi yang waktu itu kita lakuin adalah kita bikinin guide buat si Uwan. Nanti partmu yang ini, terus nanti ngisi vokalnya isiannya seperti ini gitu. Jadi Karena beda kota ya. Karena beda kota gitu. Jadi ya udah Iya. gitu. Awal ngasih materi kawan kayak wah bisa nggak ya gitu. Kayak Ya, karena di yang aku Yuli, Erwin sama Kunyi kan di Semarang, Iya. Daniel sama Uwan di Bandung gitu. Jadi di supervisi sama Mas Iya, iya. Iya, dan cabang Bandung. cabang Bandung ya. Dan satu lagi yang lumayan susah nyari jadwalnya dia kan. Nah, Begitu dia udah bilang Dia oke. oke. Nah, jadwalnya nih Ya. kan dia jadwal manggungnya kan justru sih padet banget tuh. Iya. Terus, wah, ini agak repot nih nentuin. Oh, tanggal sekian. Oh, masih belum di Bandung ya kan. Terus tanggal sekian biasanya ayo oke gas. Udah sehari dikebut ternyata beres. Berapa lama tuh sampai dapat tanggal itu? Iya. 2 hari. 2 hari. Iya, jadi pas Mepet banget kita ketemu tuh langsung kayak aku free tanggal segini. Ya udah gas gitu. Kita jadi kayak udah kalau dari awal itu mungkin semingguan adalah ya dari kita ketemu. Ya, Semingguan lah. Semingguan. Jadi langsung gas gitu. Itu ketemu begitu diberikan demonya sama Mas Uwan langsung oke. Langsung oke Iya, dia. langsung oke. Langsung oke. Nggak ada protes sana sini itu. enggak. Enggak. Atau karena Karena pas kita denger juga langsung kayak wah, Cocok nih, cocok nih, udah bagus nih, nih. uniknya udah gitu. Karena dari supervisi Mas Daniel Supervisi. kan, cabang Bandung. Mas Juli, kenapa akhirnya tadi balik lagi kenapa kemudian tidak murni GME aja sih? Kenapa harus di lagu ini ngajakin musisi lain untuk sebagai kolaboratornya? Awalnya sendiri sih Mas. Jadi Iya. Akhirnya awalnya sih karena waktunya mepet gitu kan. Wah,
ya udah kita udah nentuin tanggal Maksudnya produksi. kalau waktu yang mepet harusnya game aja udah Iya, selesai. iya, Kenapa iya. harus featuring? Nah, Aku kenapa juga harus mau nanya nih, featuring, Mas. ya? Ya, aku juga mau nanya. Nah, Jadi selama ini belum terjawab. Jawab, ya. jadi waktu itu tiba-tiba si Daniel sama Erwin kalau nggak salah. Sebenarnya Erwin dulu yang Awalnya pertama dari ya. Erwin. Usul ya. Kenapa kita nggak featuring? Maksudnya untuk next single gitu kan. Hmm. Nah, waktu mau rilis next single yang istimewa ini, waktu belum dipilih ya, kita udah nentuin nih. Udah mau udah ngelis nih, mau featuring sama siapa? Termasuk ada solois cewek juga ya waktu itu ya. Iya. Aduh, siapa ya? Tapi karena waktunya mepet dan kita belum sempat untuk ngontak kolaborator yang mau kita pilih. Akhirnya ya udahlah, nanti aja lah, next rilisan aja lah. Nah, tiba-tiba waktu istimewa ini dipilih, terus Daniel atau Erwin ya, kenapa nggak featuring Uwan gitu. Nah, kebetulan kita ketemu Dan ketemu di jadi Jogja. emang jodoh ya. Jodoh ya. Jadi emang jodoh. Jadi sebelum ngontak Uwan, ternyata besokannya kita main bareng gitu. Beberapa hari setelahnya kita main bareng. Oh ya wes, sekalian aja berarti. Jadi ternyata jalannya udah Iya. ada aja. Nah, dan kebetulan Uwannya juga, ya udah oke ayo gitu. Kalau misalnya nggak ketemu, saat Mungkin itu sendiri mungkin. tetap ya. Mm-mm. Mas Dani setuju dengan Uwan. Setuju sih. Malah jadi unik gitu. Karena menurutku tuh aku tadinya juga nggak expect ya Mas, karena Wan kan soulnya tuh galau banget. Nyanyi lagu-lagunya galau ya. Iya, nah ini kan Wan ini kan galau banget gitu. Terus ini lagunya happy, bagus gak ya? Terus ketika demonya itu jadi yang setelah one take gitu, ternyata jadi unik malah. Terus akhirnya makin seneng lah gitu buat single ini sama Wan gitu. Jadi single istimewa ini akan menjadi single terakhirnya Good Morning Everyone di tahun 2023. Iya di Iya, tahun ini di terakhir. tahun ini. Sebelum terakhir. nanti teman-teman nyiapin Album. Album tahun kedua. depan. Iya. Iya. Album kedua ya, album studio. Begitu rilis sampai di titik ini, apa tanggapan teman-teman terhadap lagu istimewa? Tanggapan dari kita Ya, atau dari teman-teman pendengar. dari GME. Ya kalau kita sih Kalau dari pendengar pasti banyak yang akhirnya kalau di medsosnya memang banyak yang relate. Sama lah kayak pengingat ketika Iya, lagu iya. pengingat ternyata banyak yang merasakan, Iya. banyak yang akhirnya oh iya gua banget gitu. Mhm. Begitupun istimewa kalau dibaca di medsosnya GME kan ya gua banget lah ini lagu gitu. Ya. Kalau dari kita sih ya apa ya, sejauh ini kita puas sih Mas. Maksudnya dengan hasil yang dengan hasilnya kita puas, dan dengan proses yang segitu cepatnya waktu itu kita bikin, dengan hasil yang seperti ini kita puas sih. Dan apa ya jadi kayak pengen bikin musiknya itu kayak gini lagi gitu. Oke. Pengen bikin vibe-nya yang ngeband lagi gitu ya. Kan iya. kemarin kan kita slow, terus ada juga materi-materi yang nanti di album tuh ada juga yang slow, tapi kayak next kayaknya kita rilis yang gini-gini lagi yuk gitu. Ya, Kayak, seperti tadi yang udah Kunyi bilang kan, Kunyi ya betul nggak Mas? Kunyi bilang tuh kayak Sehari panggilnya Kunyi. Oh, Mas Dani itu nama panggung ya. Nama Dani rumah. nama rumah. Nama rumah. Kunyi. Nah, yang tadi Kunyi bilang kayak apa? Kita seneng sih karena lagu ini ngeband banget kayak awal gitu, dan udah lama banget terakhir yang ngeband banget kan, mungkin bisa dibilang kayak sifat mungkin yang Surat terakhir. mungkin yang terakhir. Iya. Nah itu sih, jadi kayak wah, tanggapannya pas setelah keluar, setelah jadi lagunya kayak wah, ini kalau dibawa manggung enak nih gitu, seru nih gitu. Iya. Mas Kunyi ada komentar? Semakin sering ke panggung aja sih Mas, karena biar apa, biar makin banyak orang yang kenal gitu. Biar biur. Dan Semakin kenal, sekarang kan semakin terkenal, semakin populer. Amin. Jadi permintaannya ke siapa itu? ke Bikin lagu begini lagi itu permintaannya siapa? Jangan melirik Mas Yuli. ya, kalau itu udah otomatis Mas. Anak-anak udah ini gini lagi ya gitu. Udah sama. Mas Daniel? Ya sebenarnya sama sih. Dan ternyata lagu istimewa kita barusan kemarin berapa kali bawain secara live, dan memang vibes-nya enak banget gitu. Dan Jadi- udah ada yang nyanyi juga, jadi kayak Iya, nambah ya. iya, nambah iya. mood Mereka gitu ya. vibes-nya enak banget, kalau aku masih susah soalnya ngapalin lirik. Jadi setiap manggung sambil konsentrasi penuh gitu, jadi kurang masih kayak
Iya, oke gimana? Oh, ini Lo emang sempat begitu? Apa Masih? ya? Udah enggak sekarang. Ah. Sekarang udah enggak. enggak. Iya, Udah sekarang enggak. udah enggak. Kemarin masih. Tapi asik lah. Jadi kemarin nggak sengaja ketemu mereka di sengaja nonton Good Morning Everyone waktu manggung di Loud and Louder di Bogor. Itu kalau hujan ya, Mas Wira ya, buset itu lapangan. Mau disebutin nggak lapangan? Becek banget ya. Jadi terakhir nonton NDK AK di sana. Iya. Jadi modelnya sama ya Mas Juli ya. Jadi begitu hari itu ada list musisi banyak banget tapi ngincernya cuma NDK AK dan itu terakhir. Iya. Ya udah datangnya malam hanya waktu itu ada istri itu. Iya. Nonton NDK AK hanya itu begitu masuk langsung manggung dari awalnya 10 karena hujan deras jadi cuma 5 mau dilanjutin dilarang polisi maafin tadi ya. tapi masih gara-gara cinta lapangan. Tapi untung kemarin pas terang benderang tuh di Bogor. Iya. Jadi asik nonton game asik. Jadi ngelihat sendiri penonton itu juga mulai banyak yang ikutan nyanyi. Iya. Ya, tandanya lagu-lagunya game kan udah terdengar manis di telinga pecinta musik Indonesia itu. Alhamdulillah. Jadi mulai semakin rajin manggung nih. Iya. GME. Iya, karena kebetulan kita juga base-nya udah di Jakarta kan. Jadi belakangan kita sering di daerah-daerah di barat gitu, di Jawa Barat, di Jakarta gitu, kayak kemarin di Bogor, Iya. di Bekasi ya. Bekasi gitu. Jadi kita pengen memperlebar lagi lah. Sebelumnya kan Good Morning Everyone dari Semarang, Iya. kebanyakan di Jawa Tengah. Kita pengen kita pengen karena ekspansi juga, bukan ekspansi ya. Pengen ke kota-kota Ya, baru lagi yang lainnya gitu, karena kan Ujung ke ujung ya. pokoknya. iya, karena Dari yang mendengarkan kan Sabang Merauke, Iya. Miangas, Pulau Rote. iya. Cakep. Iya. Bukan pantun. Tapi ada rimanya soalnya. Iya, makanya. Iya. Nah gitu, jadi karena yang mendengarkan game juga kan nggak Spreadnya cuma di Jawa Tengah. di Jawa Tengah gitu spesifiknya, tapi ada di mana-mana. Kita pengen Pengen nyamperin datengin gitu. semuanya satu-satu. Jadi mulai nyiapin fisik paling enggak ya? Pasti. Mulai menyiapkan fisik dan Fisik, apa pasti. namanya pengobat rindu karena pasti esok hari teman-teman GME lebih sering meninggalkan rumah barangkali ya. Iya, pasti Iya, sering iya, banget. Apalagi yang kita yang di Jakarta kan masih ninggalin keluarga juga di Semarang gitu. Oh masih di Semarang ya? Iya, di Semarang. Jadi tinggal di Jakarta cuma berdua ini. Iya. Di Jakarta itu ini jadi jomblo ya? Statusnya apa? Saya. Jawab ya. Kalau aku tetap bujang. Meskipun udah pindah ke Semarang tapi Iya. tetap Ganjar Pranowo ya. Waduh. Mas juga ya. Yang pertama lagi. Kalau saya pilih nomor 4. Ada toh. Itu kemarin tapi lagu istimewa yang sempat dicek di media sosial yang ramai ada pasangan yang melamar ya. Iya, Melamar iya, untuk iya. Dijadikan istri ya. Iya. Atau minta jadi pacar itu. Ngelamar Monica. ditanya sih mau nikah ya, karena si cowoknya udah bawa cincin juga, emang udah mau nikah sih. Itu untuk lagu istimewa. Istimewa. Kebetulan ya pas Jadi- pertama kali istimewa di jadi pas lagu pengingat. Dia juga udah prepare, udah tahu bakal ini kan kita udah ngasih tahu bakal rilis lagu istimewa di Sarinah itu kan. Nah dia udah prepare tuh kayaknya. Jadi minta waktu itu ceritanya. Dia kayak ke panggung dong, keren mau nyanyi nih, nyanyi istimewa udah apal nih. Terus taunya ngelamar. Terus kayak wah kita Keren loh itu sebaliknya tuh, jadi lagunya tuh ternyata masuk di hati loh. Pengingat apa lagi tuh, keren pokoknya lagu-lagunya. GME-nya ya, bukan Mas Yulinya ya. iya kalau itu benar. Kalau itu benar. Tapi ajaib memang itu kadang kalau pencipta laguan kadang-kadang nggak tahu lah itu dari mana idenya, tiba-tiba muncul aja ya Mas Yuli. Iya. Tiba-tiba bisa puitis, bisa bercerita. Jadi sekalipun tidak puitis kata per katanya, tapi bercerita, dan itu memang ya sehari-hari banget yang kita nggak pernah pikirkan, orang lain kita nggak pernah pikirkan ternyata
sama pencipta lagu kayak Mas Juli Perkasa, jadi lagu. Itu Mas Juli kenapa akhirnya teman-teman pilih judul istimewa? Nah, awalnya sih emang udah dari dulu kali ya Mas ya. Jadi setiap kali bikin lagu tuh judul belakangan. Larinya Mas. pasti nggak, maksudnya kalau yang istimewa larinya setiap bikin lagu Mas Juli pikirannya ini judulnya istimewa, bikin lagu ini judulnya istimewa gitu nggak? Enggak. Judul selalu belakang. Jujur belakang. Judul selalu belakangan. Jadi nentuin judul tuh terakhir mesti. Ah. Begitu materi udah beres, judulnya apa ya? Padahal udah rekaman ya kita ya. Iya. Oh, Udah rekaman. tapi belum ada judul. Belum ada judul. Biasanya bareng-bareng malah. Jadi kayak Oh. apa ya di Judulnya apa ya? apa ya? Judulnya apa ya gitu. Ya terakhir kemarin anak-anak dari awal bikin draftnya tuh udah tulisannya istimewa jadi. Istimewa. Jadi kayak ya udahlah istimewa aja lah. Gitu sih Mas. Untung di liriknya ada kata istimewa. Iya. Nah, yang susah kalau nggak ada kata istimewa, ternyata judulnya istimewa. Ini katanya mau manggung juga besok nih di luar Indonesia. Oh iya. Bener nggak itu? Iya, yang paling dekat itu di Desember Luar biasa ya. Desember tengah. Manggungnya udah tadi Mas Sani cerita ini ya Sobat BK cerita kalau pengennya dari Sabang ke Merauke, Miangas Pulau Rote, ternyata Cakep. malah bukan pantun. Oh, Ternyata malah ada tawaran untuk manggung di luar iya, Indonesia. di Vietnam. Hmm. Di Vietnam ada festival gitu, salah satu festival di Vietnam. Namanya Hozo Festival dan kita yang satu Hozo. Itu di Ho Chi Minh-nya. Oke. Kita satu-satunya yang dari Indonesia Iya. di situ di festival itu. Dan rencananya kita juga mau ada featuring sama artis dari Vietnam juga gitu. Juara The Voice ya kalau nggak salah. The Juara Voice The Vietnam. Voice-nya Vietnam gitu. Jadi Kok kita iso featuring. Mas Sani itu? Nah itu dia. Dari sananya kali ya Iya, kemarin ya. jadi kayak pas ditawarin itu dulu pertama festival, terus juga kita kayak ngelihat juga di Vietnam nih artisnya siapa sih gitu. Siapa Line-up-nya yang siapa aja? line-up-nya siapa yang bisa possible bisa diajak featuring atau apa, kita tanya-tanya ke orang Vietnamnya juga gitu. Jadi kalau kita kan kalau GME kan main di sana pasti dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia, mungkin ada berbahasa Inggris beberapa kan. Jadi kayak kalau cuman itu doang harusnya kita bisa kolaborasi sama artis lokal sih. Iya. Lokal Vietnam gitu. Udah mulai disiapkan. Sudah disiapkan. Mungkin kita menyiapkan budgetnya ya. Itu paling penting ya, paling Iya, penting tuh ya. buat makannya, buat makan di sana. Ya. Maksudnya kalau manggung di Malaysia, manggung di Brunei barangkali masih banyak orang Indonesianya. Masih banyak, Masanya. iya. Tapi kalau Vietnam kok kayak agak jauh dari iya, ini Indonesia. sedikit challenging ya Iya, buat iya, kita iya, iya. buat kami. Fisik sih kita persiapannya ya, karena Iya. mau perang kali ya. Jangan gitu. Mungkin di sana kan mungkin banyak orang Indonesia juga. Nah, kita pengen apa namanya ngontak ya di sana, Iya. yang di sana Iya, ada siapa, di mungkin sana. bisa ketemu, bisa jadi teman baru apa di mana gitu di sana. Tapi secara materi lagu, akankah tetap nanti menyanyikan lagu-lagu GME? Iya. Iya. Dalam Tetap bahasa ya? Vietnam. Umat lah. Susah ya. Susah. Kita mau bawa translator sih. Wah, tapi kalau misalnya bener, seru tuh. Yang umat vokalisnya apa? Iya. Jadi Yang ini mah nggak berubah aja. Vokalnya doang. next, rencana album kedua apakah sudah disiapkan juga di sela-sela manggung? Ya, jadi sejauh ini sih kita udah nyiapin materinya, udah apa namanya workshopnya juga udah jalan gitu. Jadi mungkin awal tahun lah kita mulai produksian. Oke. Gitu. Pokoknya selama kadang gini Mas Juli, kalau menurut orang luar tuh kalau jadwal manggungnya rapet, terus kadang-kadang lali gitu, lupa menciptakan lagu, Iya. masuk dapur rekaman, Iya. terus apa namanya album akhirnya keteteran gitu. Iya. Itu bener gak sih kayak gitu? Iya. Jadi rencana album tuh sebenarnya tahun ini, Mas. Tahun Iya. ini. Masa sih? Nah, ini aja lupa. Ini bulan apa sih? November. Wah, udah November. Rencananya Malah molor ya. Iya, rencananya tahun ini tuh pengennya album. Cuman karena apa namanya ya itu tadi karena kesibukan
tahun depan aja deh. Iya. Nah, tapi ya biasa lah kayak gitu ya. Idealnya tuh kayak Oasis harusnya. Satu rumah sebulan bareng gitu iya, jadi iya. album. Iya. Itu pernah Pengennya dilakukan gitu. sama Noah ya, perasaan ya terakhir ya, yang di Labuan Bajo. Siapa ya waktu itu ya? Iya, Noah, Mas Ira ya. Noah. Iya di Labuan Jadi Bajo. memang, tapi mudah-mudahan itu terwujud nanti ya, Mas Hani ya. Di Bogor mungkin ya. Di Bogor ya, kalau di rumah Mas Gen ya. Di rumah Mas Gen. Di rumahnya Mas Gen aja nanti. Kalau hujan udah Iya. pengennya tidur, nggak Ah, pengennya iya. kerja, malah tidur kalau udah hujan. Sore sampai malam tuh hujan biasanya. Ada yang disampaikan Good Morning Everyone ke Team Up dan Sobat WK. Maaf. Oh. Mas Daniel Ini mewakili Team Up Sahabat Bandung. Daniel tuh perwakilan dari game untuk pantun dan itu biasa. Iya. Pantun lagi. Tapi kalau itu ini bisa jadi lagu nih sebenarnya ya. Wah, Enggak ya? boleh tuh. Pantunnya jorok-jorok lah. Iya. Gitar aku petik ya, masih andalannya itu gitar aku petik ya. Apa yang disampaikan? Yang pastinya buat teman-teman Team Up se-Indonesia, dengerin Istimewa. Terus buat yang cowok share ke yang punya pasangan ya, Iya. share ke pasangannya. Salah satu hal yang paling mudah buat memberikan pujian Heeh. ke perempuan ya, dengan share lagu Istimewa. Iya, memang cocok. Keren. Keren deh. Mas dari Kunyik. Kalau main bass garang loh di panggung. Mas Bima kalau besok ke Bogor mereka main nonton. Pokoknya tempat deket ada GME nonton. Lihat Mas Dani Kunyik. Apa pesanmu Mas Dani? buat wanita-wanita mungkin ya nggak perlu insecure gitu, maksudnya buat jadi cantik, buat jadi istimewa Iya. tuh semuanya dari dalam. Jadi nggak perlu insecure. Iya. Nggak cuma dari fisik Ya, ya. cuma dari fisiknya. Terus dengerin lagu kita terus, pakai soundnya juga di TikTok. Wis. Itu keren. Mas Yuli Perkasa. Jadi lagu ini tuh bisa buat soundtrack teman-teman yang mau ngelamar pasangannya. Jadi Kalau nggak Kalau kelamar. nggak ngelamar, iya. Iya. ya tadi kan yang lainnya udah. Oh, boleh. Ya, kalau dari Kalau- saya Oh sih iya. gitu. Tetap diprotes ya. Iya. Kalau Yuli arahnya ke yang serius terus. Nah, yang lainnya kan tadi udah. Kalau sehari-hari Mas Yuli serius ya? Serius banget. Oh, lebih serius ya ini. Lebih Mas. serius ya? Iya, kadang sampai nampar-nampar juga. Itu kekerasan. Pagi-pagi ke tengah nih, kopinya mana? Kita langsung Gitu sih. Jadi buat teman-teman yang pengen ngelamar pasangannya, Lagu ini cocok ya. lagu ini cocok. Gitu. Kalau udah nikah dengerin pengingat. Pas. Betul. Betul. Pas. Jadi Mas Yuli, tapi ini cerita beneran. Jadi kayak kemarin lagi liburan di Bali ya. Wah, sombong banget liburan di Bali. Tiba-tiba pengen unggah video lagu pengingat itu. Jadi ya secara personal kena aja itu loh Mas Hani. Jadi oh iya. Lirik dari awal sampai akhir tuh ya ini pentingnya kesetiaan tuh di sini. Iya, Iya, iya. Dan di lagu pengingat sebelum lagu istimewa, was just gandos. Terus gandos. Mas Sani, jadi GME ini adalah salah satu band yang diidolakan sama vokalisnya Sound Seven. Wah, Waduh. keren lah pokoknya. Mas Sani apa pesanmu? Tentang istimewa ya. Ya. Pesannya ya apa ya? Semoga lagu istimewa ini juga bisa melancarkan hubungan kalian yang mau PDKT, yang lagi PDKT, lagi pacaran, mau nikah gitu. Iya. Jadi bisa menjadi salah satu ajian terbaik untuk melancarkan semuanya gitu buat teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan nanti akan ada variasi cerita dalam lirik lagu GME kah nanti Mas Yuli ke depan, atau ya masih seputar pasangan, kesetiaan, jatuh cinta? Secara konsep tema sih mungkin
masih seputar pasangan kali ya Mas ya untuk rilisan kita di album nanti. Yang relate sehari-hari ya. Relate lah, yang pasti relate sama sehari-hari. gitu sih. Cinta juga bukan cuma dengan pasangan. Iya Banyak benar. Bisa dengan siapapun ya. Ya. Ya, tumbuhan. Iya. Iya kan Iya, ada, bisa bisa lingkungan tumbuhan, juga ya. lingkungan gitu. Akankah nanti juga teman-teman masing-masing personel juga akan menyumbangkan Ada. lagunya? Jadi Iya. nanti di album next ini ada beberapa lagu yang Sani juga Iya, ikutan rilis. kemarin 5 demo itu juga ada lagu aku juga. Iya. Gitu. Jadi memang kita lagi masing-masing mempersiapkan gitu. Daniel juga udah ada lagu satu, punya udah ya. Belum bro. Jujur banget. Jawab aja udah gitu. Jujur aku. Oke, terima kasih. Iya. Good morning Terima kasih. everyone. Terima kasih. GME sudah mampir ke Palmerah lagi, ditunggu karya berikutnya. Jangan bosan-bosan main ke pasar Palmerah. Jangan ke pasar Johar terus mainnya. Keren itu videonya Mas Bima. Mereka nyanyi di tengah pasar Iya, Johar pasar, ya. Semarang. Menunjukkan bahwa ini loh, Semarang punya pride gitu. Tapi keren emang PSS lagi di atas sekarang. Wah iya. Kalah PSS Selewas. macam degradasi. Ditunggu karya berikutnya GME. Mudah-mudahan sehat Mas Daniel Belza, Mas Dani Kunyik, Aditya Ramadhani, Mas Yuli Perkasa, Mas Muhammad Ihsan Sani. Salam buat Mas Erwin Hadi Winata. Sukses terus buat bener ya? Adinata. Adinata. Iya. Sorry Mas Erwin. Faktor umur. Terima kasih sudah nonton tayangan ini, obrolan ini. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Jangan lupa dengarkan terus lagu-lagu GME dan musik Indonesia yang lain. Terima kasih dan bye-bye. Terima kasih GME. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.